Baik anak-anak, nanti lain waktu tolong namanya disesuaikan dengan namanya masing-masing ya. Ini ada namanya siapa, Bu Sulis nggak tahu. Kalau namanya beda, Bu Sulis nanti nggak tahu. Ini siapa, itu siapa ya. Jadi tolong untuk nama silakan. Ini ada aku siapa, aku di mana. Nah, siapa itu? Ayo terus siapa ini? Banyak sekali yang namanya nggak tahu. Nah, ini ada nggak tahu loh. Ayo, yang misalnya sudah bisa ganti nama silakan. Namanya diganti. Lai. Aduh, siapa ini? Ayo, udah kelas 6 loh. Udin, mana ada namanya Udin kelas 6? Masih 35 yang masuk. Sambil menunggu temannya, boleh chatting, boleh. Siapa ini? Riu, ini Riu. Nah, banyak sekali hanya. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Sulis. Selamat pagi Bu. Ya baik, hari ini kita bertemu ya. Bu Sulis pengen lihat satu-satu anak-anak kelas 6 ini. Bu Sulis mau lihat, wah ini. Silakan dinyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan semua. Kameranya silakan dinyalakan. Bu Sulis pengen bertemu dengan wajah-wajah anak kelas 6. Iya, nyalakan kameranya. Ya, kameranya dimatikan, mikrofonnya, kameranya dinyalakan, mikrofonnya dimatikan. Yo, masih banyak yang belum. Bu Sulis tunggu. Supaya Bu Sulis lihat ini ada anaknya apa tidak, apa cuma namanya saja. Masuk terus ditinggal. Ayo, Bu Sulis, selama pelajaran kamera on ya, tidak ada kamera yang mati. Nanti kalau misalnya saat pelajaran masih terputus, nanti anak-anak join lagi dengan link yang sama ya. Ayo, masih banyak yang belum di on ini kameranya nih. Kamera on semua. Kamera on semua. Yang tidak on, Bu Sulis keluarkan. Kamera yang tidak on, Bu Sulis keluarkan. Kameranya ini Toy. Punya kamera nggak on dikeluarin aku. Kamera on, mikrofon off. Bu Sulis record ya anak-anak. Jadi nanti recording Zoom hari ini bisa kalian lihat di YouTube. Mungkin ada materi yang belum jelas, bisa kalian ulang lagi melalui YouTube. Ayo, banyak sekali yang belum on kamera. Kamera yang belum on, silakan di-on-kan dulu. Karena Bu Sulis record, jadi Bu Sulis akan tahu loh ya, siapa aja yang mengikuti, siapa aja yang kamera on, yang kameranya tidak dinyalakan. Kameranya tidak dinyalakan, nanti anaknya tidak ada ternyata. Bu Sulis tidak mau. Yuk, hitungan ke 10 yang sudah masuk, kamera on kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, ini nul siapa? Grace Natali. Ini siapa? Tio, Shannon, Kelly, Giselle, Sarin, Cinta.
Luven, Elvira, Sylvester, mana kameranya? Nggak on semua ini. Ayo anak-anak, kita tidak membuang-buang waktu ya. Jadi setiap kali pelajaran TIK untuk Zoom, secara otomatis kamera on, mic off. Jadi kita tidak buang-buang waktu, karena waktu Zoom itu terbatas ya. Zoom waktu terbatas 40 menit, nanti kalau terputus kalian join lagi. Jadi harus begitu. Ya, kita sudah membuang waktu 10 menit ini anak-anak. Ya, jadi peraturan kelas Zoom, kamera on, mikrofon off. Ya, dalam 15 menit tidak on, Bu Sulis keluarkan. Ya. Oke, baik. Sambil menunggu, barangkali masih ada yang mau masuk, yang join mungkin belum bisa, silakan dibuka. Hari ini kita akan masuk materi bab 7. Kemarin kalian sudah ulangan ya. Silakan dibuka buku cetak bab 7. Ayo. Silakan dibuka buku cetak bab 7 halaman 77. Halaman 77. Ya, baik. Minggu lalu kalian sudah belajar menampilkan presentasi menggunakan animasi, menggunakan slide transition ya. Nah, hari ini kita akan belajar hal baru. Kreasi siswa dengan drawing tools. Pastinya tetap menggunakan PowerPoint ya. Bu Sulis akan share screen. Bu Sulis akan share screen. Baik, sudah terlihat ya anak-anak? Terlihat, Bu. Ya, Lihat, Bu. ini adalah tampilan dari program Microsoft PowerPoint seperti biasa ya. Tidak ada yang coret-coret. Ini siapa itu coret-coret. Nah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang drawing tools. Drawing tools ada di mana? Drawing tools itu ada di beberapa tab, anak-anak. Ya, ada di beberapa tab. Yang pertama di tab insert. Coba dibuka halaman 79. Halaman 79. Fasilitas toolbar drawing ya ada di tabel ya. Yang pertama, kita masuk di tab insert di sini. Di tab insert ya. Kemudian ada shapes di sini. Shape. Apa itu shape? Bidang datar. Jadi kalau kamu klik sama seperti Paint, sama seperti Microsoft Word ya, kalian bisa memilih berbagai macam shape di sini. Nah, misal ada sebuah shape. Kita menuju ke tabel yang kedua. Tombol-tombol yang ada di tabel kedua, letaknya ada di format. Jadi kalau kalian sudah menggambar sebuah shape, untuk memformat shape ini, kalian masuk di tab format yang paling akhir ya di sini. Nah, di sini kalian bisa memilih yang pertama ini sudah ada template. Sudah ada template yang disediakan, bisa kalian pilih ya berbagai macam bentuk line ataupun fill-nya ya. Nah, contoh begini. Nah, bila tidak mau menggunakan template yang sudah disediakan, kalian juga bisa menggunakan di sini nih. Shape fill. Apa itu shape fill? Shape fill itu adalah warnanya, warna isinya ya. Contoh kita ganti ini. Shape outline, ini warna garisnya.
Shape effect. Nah, ini bisa kalian kasih efek misalnya glow dan seterusnya. Ya. Itu untuk shape. Memformat yang di sini adalah memformat warna, isi, garis, untuk datar, memberi efek bayangan dan refleksi. Nah, selanjutnya kita menuju ke yang ketiga, ada word art. Nah, word art itu letaknya di mana? Insert word art. Nah, ini sudah pernah dulu. Hampir sama anak-anak. Tombol-tombol yang ada di Microsoft Word hampir sama dengan tombol-tombol di Microsoft Excel maupun PowerPoint. Ya. Jadi kalau mau memasukkan objek, kalian pasti masuknya ke insert. Jadi sama insert word art. Tinggal kalian ketik di sini, nah kan? Atau bisa kalian pilih salah satu dari template yang sudah disediakan untuk word art. Nah, di sini kalau kalian memilih word art, secara otomatis dia akan loncat ke format. Kamu klik saja, kalau tidak diklik, misalnya kliknya di luar, nah formatnya tidak ada. Untuk menampilkan, kamu harus klik di sini. Nah, maka formatnya akan muncul. Ini untuk template untuk, nah, backgroundnya. Ya. Kemudian sama ini kayak tadi, sama kayak shape, fill, outline, effect. Kemudian yang ada di sini, ini adalah warna atau bentuk dari huruf-hurufnya ya. Huruf-hurufnya. Nah, contoh. Ini kalau tekstil, warna huruf. Bisa kalian ganti, misalnya begini. Outline, kalau outline itu pasti garis ya. Text effect. Nah, ini ada berbagai macam text effect yang bisa kalian gunakan ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya ada text box. Nah, text box bisa kalian masuk ke insert juga. Di sini ada text box. Nah, ini ya. Kalian klik, tinggal diketik. Nah, ini text box. Nah, pada text box ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Contoh, ada di sini text direction. Ya, ini untuk mengatur posisi teks. Nah, kalau ini rotate all text 90. Rotate all text 270. Ya, contoh. Kemudian ada lagi stack. Stack ini berarti dijajar ke bawah. Nah, itu. Kemudian align text. Ini perataan teksnya. Mau di contoh. Nah, contoh begini. Kita pakai yang biasa saja. Contoh begini, ada align text. Nah, top, middle, bottom. Ya, top itu berarti di atas, middle di tengah, bottom di bawah ya. Ini menyesuaikan dengan banyaknya atau menyesuaikan dengan teksnya. Ini nggak tahu ini siapa ya? Nggak tahu ini siapa, coret-coret. Ya, atau mau dikeluarkan saja? Sudah namanya tidak jelas, kemudian coret-coret tidak jelas juga. Ya. Nah, kemudian kita akan mengatur posisi shape, posisi word art, posisi teks terhadap text box terhadap teks. Nah, contoh ini. Ada di sini. Misalnya di sini Bu Sulis tulis SDK Maria Fatimah. Nah, posisi shape ini menghalangi teks SDK Maria Fatimah. Bagaimana mengaturnya supaya SDK Marianya terlihat? Maka silakan kalian klik format. Nah, di sini ada di arrange, ada beberapa tombol. Bring forward. Bring forward itu berarti bawa ke depan. Kalau diklik, kita pilih yang ini ya. Mana yang mau dibawa ke depan? Shape-nya atau SDK Maria Fatimahnya? Kalau SDK Maria Fatimahnya, kan karena dia di belakang, maka kita pilih yang SDK. Kalau bring forward, nah, ya, dia akan tampil di depan shape. Kalau shape-nya yang dibawa ke depan. Nah,
Jadi dia di depan teks SDK Maria Fatima. Kalau send backward apa? Dia dibawa ke belakang. Jadi kalau diklik ini, nah shape-nya diletakkan di belakang teks SDK Maria Fatima. Penggunaan tombol-tombol ini tergantung dengan keperluan kalian anak-anak. Mau yang mana yang digunakan boleh bebas, ya. Nah, selanjutnya halaman 80. Bagaimana memilih gambar atau objek tunggal dan objek banyak. Nah, di sini misalnya, di sini ada beberapa objek ya, ada word art. Ini siapa sih coret-coret dari tadi ya? Ada word art, ada shape, ada text box. Nah, bagaimana bila memilih salah satu? Kalau memilih teks, memilih salah satu objek, kalian tinggal klik saja objeknya. Ya, sama begini. Nah, kalau memilih banyak bagaimana? Kalian drag, klik, tahan, geser. Gini. Nah, dia akan terseleksi. Tandanya bagaimana? Tandanya adalah kotak-kotak ini. Kalau dia sudah ada kotaknya, oh berarti ini sudah terseleksi. Ya. Nah, kita lanjut membuat organigram. Dilewati dulu, kita lanjut ke halaman 84. Modifikasi gambar. Ya, modifikasi gambar ini seperti tadi, mengubah warna. Tadi sudah ya, mengubah warna di format, ini di sini save fill, save outline ya, ini sudah ini. Nah, kemudian mengubah ketebalan bingkai gambar. Ya. Nah, di sini anak-anak, mengubah ketebalan bingkai gambar masuknya di weight. Weight ini bisa kalian pilih mau ketebalan yang mana, semakin atas semakin tipis, semakin ke bawah semakin tebal. Ya. Nah, kemudian ada juga desis. Desis ini jenis atau tampilan dari outline-nya atau garisnya. Kalian bisa lurus saja atau putus-putus atau kotak-kotak begini ya. Nah, ini tergantung keperluan kalian. Dan pastinya tujuan dari membuat presentasi adalah membuat presentasi yang menarik dan mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diterima oleh audiens ya. Jadi silakan mau membuat seperti apa itu tergantung kalian. Kira-kira kalau tak buat begini, presentasiku menarik apa tidak ya? Ini siapa? Laser top ini siapa ini? Coret-coret aja dari tadi. Ya. Nah, mengubah warna. Kalau mengubah warna sama kayak tadi. Tinggal kalian klik. Kalau yang word art bisa kalian pilih yang di sini tadi ya. Bisa kalian pilih. Kalau yang teks kalian ubah seperti biasanya. Di home di sini bisa. Ya. Nah. Itu untuk mengubah warna. Mengubah jenis garis. Nah, ini tadi ketebalannya sudah ya. Halaman 86, 87 untuk DC sudah. Mengubah jenis panah. Nah, jenis panah ini, mengubah jenis panah ini bisa dilakukan bila kalian menggambar shape panah. Ya, menggambar shape panah. Selain yang ada panahnya ya tidak bisa. Contoh begini. Nah, ini ya. Bentuk panahnya seperti ini. Kalau mau kita rubah, sama di format. Ya, ini sama. Ya, ini warna-warnanya. Mau dirubah warna-warnanya di sini. Kalau mau mengubah jenis garisnya, ketebalan,
ada di shape outline. Nah, kalau tadi cuma ada weight dan disease ya. Cuma ada weight dan disease, kalau sekarang ada arrows di sini. Jadi bisa kalian pilih mau dibuat panahnya seperti apa. Nah, dari 2 kanan kiri. Ya, tinggal diklik loh, diklik dulu. Kalau mau melakukan sesuatu harus diklik dulu. Ya. Klik dulu objeknya. Klik dulu objeknya, kemudian baru diformat, step outline, kemudian baru dipilih di sini weight-nya, disease-nya, arrows-nya, dan segala macam. Kemudian memberi efek 3 dimensi. Oh, belum. 88. Memberi bayangan. Memberi bayangan pada objek. Ini biasanya digunakan untuk shape ya. Untuk shape. Jadi misalnya Bu Sri tadi sudah buat ini. Bu Sri sudah buat yang ini. Bagaimana untuk memberi bayangannya? Kalian masuk di format, ada di shape effect. Nah, ada shadows, ya. Nah, kalau kita pilih salah satu, nah ini bayangannya ada di bawah. Nah, ini ada bayangannya di sini. Kalau mau pilih yang lain, boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Shape effect-nya banyak. Ada shadows itu bayangan. Reflection itu kaca ya anak-anak. Kaca, jadi dia atas bawah berkaca begini. Nah, contoh reflection. Kemudian ada juga glow ini bersinar. Soft edge. Nah, ini ya bisa kalian pilih sendiri. Bevel ini contohnya seperti ini. 3D rotation. Nah, ini bisa diputar-putar. Ya, contoh Bu Sulis pakai yang ini dah. Nah, begitu. Ya, 3D rotation. 88, 89 sudah. Kemudian membuat tulisan indah dengan word art. Tadi sudah ya. Yang seperti ini tadi. Ini bisa kalian ini bisa kalian ganti, misalnya mau pakai jenis huruf yang lain, boleh. Sama di sini. Nah, contoh ya. Formatnya untuk mengatur pasti di format ya anak-anak. Jangan lupa. Kalian klik dulu objeknya, baru kalian format. Jangan lupa itu. Nanti kalau begini, Bu kok nggak ada formatnya? Nah, itu sering sekali. Bu, saya mau memformat ini tapi kok nggak ada formatnya. Oh, objeknya belum kamu pilih. Pilih dulu objeknya, baru formatnya keluar. Ya. Nah, selanjutnya halaman 90. Menyisipkan clip art. Jadi, menyisipkan berarti di-insert. Clip art ada di mana? Di sini. Clip art sama seperti dulu. Nah, di sini tidak ada gambarnya. Nah, bagaimana caranya menampilkan clip artnya? Kalian ketik, kalian klik go. Nah, baru clip artnya muncul. Dan kemudian bisa kalian pilih clip artnya ya. Di sini bisa kalian atur juga di format mau bundar, mau kasih bingkai seperti apa, ya. Mau diberi seperti apa, bisa kalian atur sendiri di sini. Kemudian ada picture border lagi di sini. Ya, picture border, ada picture effect sama seperti tadi. Ya. Sama seperti tadi. Kemudian memutar gambar. Nah, untuk memutar gambar anak-anak ada dua langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa pakai tombol yang ini, tombol hijau. Di sini ada tombol hijau, tinggal kalian klik, putar. Nah, ya, klik sampai ada lingkaran, putar. Nah, itu ya. Nah, atau kalian bisa pakai di sini ada rotate. Kalau kalian klik di sini, nah ada
rotate ya, ini putar. Rotate right 90, rotate left 90. Kalau flip ini membalik ya. Kalau flip itu membalik. Flip vertikal berarti balik atas bawah. Flip horizontal balik kanan kiri ya. Sampai jam berapa? Nah, selanjutnya menggabungkan beberapa gambar menjadi satu. Nah, caranya bagaimana? Kalian seleksi dulu objeknya. Boleh kalian pakai yang tadi. Klik tahan geser sampai semua objek terseleksi seperti ini. Kemudian kalian pakai format sudah hampir 40 menit, tidak apa-apa. Ini aduh anak-anak tolong jangan coret-coret ya. Tolong jangan coret-coret. Ini banyak sekali coretan, ini akhirnya tidak terlihat dengan jelas. Materi yang disampaikan Bu Sulis tidak terlihat dengan jelas karena banyak sekali coretan. Nah, jadi kalian bisa memilih objeknya selain menggunakan drag tadi, ya, klik tahan geser. Kalian juga bisa menggunakan kontrol, anak-anak. Kontrolnya ditekan, objeknya diklik. Ya, jangan dilepas kontrolnya, klik objek kedua, ketiga, keempat, misalnya begini ya. Kemudian masuknya di format yang paling kanan. Ada drawing tools, ada picture tools. Masuknya di picture tools. Nah, di sini ada group. Ya, ada group, tinggal diklik grupnya. Nah, maka dia akan sudah jadi satu. Tandanya apa? Tandanya garisnya ini sekarang cuma satu. Kalau tadi ada beberapa garis, sekarang cuma satu. Dan bila dia dipindah, satu dipindah, pindah semua. Satu dipindah, pindah semua. Ya, itu kalau sudah di grup. Nah, bagaimana bila kita tidak ingin di grup lagi misalnya? Grupnya dihilangkan. Nah, kamu masuk di grup, di sini ada ungroup. Nah, kalau di ungroup sudah kotaknya jadi ada 4 lagi dan ini sudah terpisah. Nah, sudah sendiri-sendiri. Nah, begitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat album negara halaman 92. Silakan dikerjakan langkah-langkah kerjanya. Kemudian nanti dikerjakan di Microsoft PowerPoint satu ya. Kemudian nanti hasilnya difoto. Kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti akan Bu Sulis siapkan tempatnya. Ya, baik. Sampai di sini. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya. Jasmine. Jasmine, ya Jasmine gimana? Untuk tugasnya batas waktunya sampai jam berapa ya Bu? Sampai nanti malam. Biasa jam 9 ya. Jam 9 malam. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Karena waktu kita terbatas ya anak-anak. Jadi Bu Sulis menjelaskan dengan cukup cepat supaya tidak kehabisan waktu. Tapi nanti bila kalian mau melihat lagi penjelasannya bisa siapa ini? Selin. Selin. Ya, Selin tanya apa? Boleh. Boleh di chat, boleh. Mau tanya langsung, boleh. Silakan. Dibuka mic-nya kalau yang mau bertanya. Kalau di HP bisa, Bu, Microsoft-nya. Sepertinya bisa ya. Kalau kalian punya program Microsoft PowerPoint, sepertinya bisa. Cuma
tidak ada animasinya sepertinya ya. Kalau di HP terbatas animasinya sepertinya belum ada. Jadi kalau cuma untuk shape-nya, untuk mengetik saja masih bisa. Coba dicoba dulu ya. Bu Sulis untuk yang di HP itu kemarin pernah nyoba tapi yang standar saja, belum pakai yang seperti ini. Jadi boleh dicoba saja ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Nanti bisa dilihat lagi anak-anak yang belum jelas. Dilihat lagi di YouTube. Mungkin dalam 1-2 jam Bu Sulis upload materi hari ini, Zoom hari ini ke YouTube. Oke. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Bu Sulis kasih waktu 2 menit. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Mumpung belum ditutup, mumpung waktunya masih ada. Banyak sekali ini yang tidak ada, tidak kelihatan wajahnya. Silakan dalam hitungan ke-10, buka kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak tahu itu Anael toh. Terus apa lagi ya tadi? Vano, mana Vano? Siapa yang katanya coret-coret Vano? Mana Vano ini? Ayo, nanti next ya, Nana. Untuk pertemuan selanjutnya, bila kita bertemu dengan Zoom, tolong otomatis tidak usah diingatkan Bu Sulis, mikrofon dimatikan, kamera dinyalakan, dan tidak ada yang coret-coret seperti tadi ya. Materinya tidak tersampaikan dengan jelas nanti karena kalian sudah coret-coret. Ya, baik. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Bu Sulis mau lihat satu-satu. Sudah anak-anak ABG semua ini. Ya, sudah hampir 1 tahun tidak ketemu. Kelihatan besar-besar semua. Shaden tidak pakai seragam. Tadi sudah diingatkan Bu Eni. Ya, tadi Bu Eni sudah mengingatkan pakai seragam. Lain kali kalau ada Zoom, terutama Zoom pagi, pakai seragam tanpa harus diingatkan ya, Nana. Pakai seragam tanpa harus diingatkan. Tidak harus diingatkan nanti pakai seragam atau masih ada yang bertanya, Bu, nanti pakai seragam apa? Tidak. Otomatis kalau Zoom pagi, jam sekolah, ya pakai seragam sekolah. Tidak ada pertanyaan lagi. Matius baru masuk. Matius nanti kalau tugasnya silakan tanya temannya ya, Matius ya. Baru masuk dari tadi. Oke, nanti tanya temannya. Oke, Bu Sulis cek. Ini Michelle, mana Michelle ini yang kelihatan kok malah lampu. Michelle-nya mana? Lampunya tok yang kelihatan ini. Nah, dilihat kan mukanya. Bu Sulis kan pengen lihat anak-anak juga. Pengen lihat anak-anak. Wajahnya sekarang sudah berubah atau belum. Tambah ganteng, tambah cantik, ya, tambah besar. Ini Galaxy Tab ini siapa ya? Galaxy Tab ini siapa ya? Next time tidak ada lagi yang seperti ini ya, Nana. Ini yang pertama kali kita bertemu. Oke lah, masih dimaklumi sama Bu Sulis. Next time 1 nama, usahakan nama sendiri. Yang namanya orang lain atau namanya tidak jelas, yang namanya tidak jelas tidak akan diterima sama Bu Sulis, tidak boleh masuk. Silakan nama panggilan boleh, yang penting nama, tidak seperti ini masih ada Galaxy Tab, masih ada Slau beb, aduh nggak jelas. Ada Huawei, Kang Coret, GG Gaming, nggak tahu. Nah ini tadi Anael sudah dimatikan lagi kameranya. Lain kali kamera tidak off, tidak on, nama tidak jelas, tidak diizinkan masuk kelas. Jelas? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Iya, silakan. Yang mau bertanya masih ada waktu. Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya,
pertemuan hari ini, Bu Sulis akhiri sampai di sini. Anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah. Silakan Mas, kalau ada yang mau bertanya, boleh japri ke Bu Sulis, boleh. Ya, boleh tanya pribadi ke Bu Sulis, boleh. Lihat lagi di YouTube bisa, nanti sebentar lagi akan diupload materinya. Baik, semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik ya anak-anak. Jadi jangan lupa bahwa setiap materi direcord, jadi akan kelihatan. Bu Sri bisa melihat lagi kalian. Ya, tolong tertib, ikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Oke, baik. Materi hari ini, pelajaran hari ini di Bu Sri akhiri. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya akan Bu Sri share bila kita akan mengadakan Zoom lagi. Selamat pagi anak-anak.